Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Sylvia akan coba menjelaskan mengenai tab preferences di Microsoft Word. Rika, bisa minta tolong ke tab preferences? Tab preferences, iya. Nah, di tab preferences ini, terlihat itu ada group table of contents, ada group footnotes, group citations and bibliography, group captions, group index, dan group table of authorities. Nah, yang pertama adalah group table of contents. Jadi, mengenai add text, itu digunakan untuk membuat paragraf terpilih sebagai sebuah masukan ke dalam daftar isi sesuai dengan level yang diinginkan. Jadi, kita bisa highlight dulu yang kata-kata bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 tinjauan pustaka, dan selanjutnya itu di-highlight dulu. Nah, terus klik add text. Nah, itu sudah Selfie klik level 1. Nah, sedangkan yang 2.1, selanjutnya 2.2, 2.3 itu berada di level kedua. Nah, setelah di add text, baru di klik table of contents. Nah, itu juga udah Selfie klik sebelumnya. Nah, table of contents ini digunakan untuk membuat daftar isi. Rika bisa ke atas, ada ada daftar isinya. Nah, ini dia. Jadi secara otomatis langsung terbentuk table of contents-nya. Nah, Keren sedangkan ya. Jadi jangan tulis sendiri ya, jangan tulis. Bab 1 pendahuluan halaman berapa ya, turun ke bawah gitu. Jangan manual ya. Ya, insya Allah. Selanjutnya yang tombol update table, nah itu berguna untuk memperbarui daftar isi jika terdapat perubahan. Nah, misalnya yang setelah 1.4 tujuan penelitian seharusnya ada 1.5 manfaat penelitian. Nah, tapi misalnya kita kelupaan untuk menambahkannya. Jadi bisa ke bawah, Rika, maaf, ke 1.5 manfaat penelitian. Nah, itu di-highlight lagi seperti langkah pertama tadi. Lalu di add text, level yang kedua. Udah diklik ya, Rika? Level keduanya. Nah, oke, sip. Terus kalau kita balik lagi ke atas, ke daftar isi, itu nggak otomatis langsung muncul di daftar isinya. Nah, kan nggak muncul. Nah, oleh sebab itu kita gunakan fungsi update table. Klik update table, update entire table. Oke. Nah, alhamdulillah langsung muncul 1.5 manfaat penelitian. Nah, berlanjut ke grup yang kedua, yaitu grup footnotes. Ke bawah, Rika, ke tinjauan pustaka. Kita nggak usah pakai footnote karena apa style 6 itu tidak menggunakan footnote ya. Kecuali IEEE itu mungkin menggunakan footnote, tapi kalau apa tidak menggunakan footnote. Mungkin bisa di skip aja ke tab selanjutnya. Baik, Bu. Lanjut ke grup citations and bibliography. Nah, itu masih di bab 2 tinjauan pustaka, Rika. Jadi di grup citations and bibliography ini, di insert citation-nya itu digunakan untuk membuat kutipan dari sebuah buku atau artikel jurnal sebagai penggalan informasi. Ini kelihatan nih insert citation-nya belum ada Mendeley-nya ini. Jadi belum diinstal Mendeley di sini ya. Belum, kalau misalnya sudah diinstal aplikasi Mendeley, ini bagian sebelah sini insert citation akan berubah nih, ada tampilan Mendeley. Bab 2 tinjauan pustaka, Rika.
Nah, jadi insert citation itu kita letakkan kursor kita di ujung kalimat teorinya yang dan alokasi dana. Nah, lalu klik insert citation. Nah, itu udah Selfie tulis, udah Selfie insert duluan. Add new source. Ya, kalau misalnya mau buat yang baru, nah, ini seperti yang Ibu Dwi tadi bilang, kalau tidak menggunakan Mendeley, kita manual isinya, author-nya siapa, title-nya apa, year-nya of publication-nya kapan, publisher-nya siapa, dan city-nya siapa, lalu klik OK, nanti muncul seperti Kashmir, dalam kurung Kashmir, 2016. Betul. Jadi bedanya kalau punya Mendeley dan tidak punya Mendeley itu seperti ini. Kalau punya Mendeley ini bagian ini mungkin nggak perlu kita isi karena akan otomatis terisi. Nah, selanjutnya yang style, yang tombol style itu digunakan untuk memilih gaya kutipan. Nah, kita biasanya menggunakan APA style atau American Psychological Association. Selanjutnya yang bibliografi itu digunakan untuk membuat daftar pustaka. Nah, itu bisa ke bawah, Rika. Udah dibuat juga daftar pustakanya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi langsung secara otomatis terbentuk. Oke, coba balik lagi ke Kashmir tadi. Cara penulisan yang benar seperti apa? Coba kita lihat. Nah, yang ini ya. Cara penulisan yang benar seperti apa? Titiknya di sebelumnya atau setelahnya? Ya, itu titiknya mesti setelah tutup kurung ya, Bu? Betul. Ya, setelah tutup kurung. Silahkan dihapus. Nah, termasuk footnote juga dihapus ya. Karena apastal itu tidak mengenal footnote. Apastal itu semuanya dijadikan kutipan. Kalau IEEE memang mengenal footnote, tapi kalau tidak mengenal footnote, semuanya dijadikan kutipan. Ya, kalau ini kan angka 1, ini masih footnote nih. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya saya ingin mengutip Kashmir, tapi di awal kalimat. Jadi kalau ini kan di akhir kalimat nih. Saya pengen bilangnya misalnya, menurut Kashmir, fungsi utama manajer keuangan adalah misalnya gitu ya. Itu bagaimana caranya? Oh, jadi dipindahin di atas ya, Bu, di awal paragraf. Betul. Cara penulisan bahasa Indonesia yang tepatnya seperti apa? Apakah kalau menurut Kashmir kita masih menggunakan buka kurung seperti ini sebelum Kashmirnya, sebelum tulisan Kashmirnya, atau di mana buka kurungnya ditaruh? Kalau kalimatnya adalah menurut Kashmir, fungsi utama manajer keuangan adalah gitu. Kalau nggak salah, Bu, yang misalnya menurut Kashmir, buka kurung 2016, tutup kurung, koma, menyatakan. Betul. Atau Ditulis coba, biar teman-temannya tahu. Iya, betul. Nah, kalau di atas sudah menurut Kashmir seperti ini, di bawah nggak perlu lagi nulis Kashmir nulis Kashmir lagi ya. Sudah cukup yang di atas saja.
Tapi penulisannya memang harus seperti ini, jangan sampai Kashmir buka kurungnya di sebelum Kashmir ya. Betul Selfie, bagus. Lanjutkan. Nah, grup selanjutnya adalah grup captions. Nah, di sini ada insert caption, ini digunakan untuk menambahkan keterangan pada gambar atau tabel. Rika bisa ke bawah, nah iya, itu sudah misalnya ada tabel yang udah kita insert, lalu tabel itu kita klik insert caption, nah kita bisa isi mau namanya apa. Di sini contohnya table 1 empty, misalnya seperti itu. Atau bisa juga keterangan pada gambar di bawahnya. Itu ada gambar contohnya, bisa diganti bukan tabel lagi namanya, picture misalnya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, sedangkan untuk insert table of figures, nah itu digunakan untuk memasukkan daftar gambar atau tabel. Nah, biasanya kan setelah daftar isi ada daftar tabel dan ada daftar gambar. Nah, disitulah peran insert table of figures. Jadi ketika kita klik, itu otomatis akan muncul. Bisa ke atas, Rika, itu sudah ada daftar tabel dan daftar gambarnya. Ya, sedikit menambahkan tadi bikin judul tabel, itu kalau di format skripsi AM itu ditaruh di atas ya. Di atas dari tabel itu sendiri. Jadi bukan di bawah tadi tuh. Oh. Sedangkan untuk gambar ditaruh di bawahnya. Jadi yang gambar sudah betul. Jadi judul gambar ditaruh di bawah, tapi judul tabel ditaruh di atas dari tabel ya. Ya, mohon maaf Ibu, terima kasih atas ilmunya. Nanti yang format proposal, skripsi yang sudah saya share, itu dibaca betul-betul supaya nanti penulisannya lebih rapi ya. Nah, lanjut ke yang ke update table, itu digunakan untuk memperbarui daftar gambar atau tabel. Nah, sedangkan cross-reference ini digunakan untuk menyisipkan referensi silang seperti di tab insert, menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek yang masih ada dalam dokumen yang sama. Selanjutnya, mengenai grup index. Nah, mark entry itu seperti itu. Jadi sebaiknya nanti tulisan di sini langsung gambar 1, gambar 2 gitu ya. Atau tabel langsung tabel 1, tabel 2 atau lampiran. Dan itu semua sudah terhubung gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngitung lagi itu tadi di halaman berapa gitu ya. Karena semuanya sudah masuk dalam insert table of figures ini. Nah, kalau cross reference itu tadi seperti yang udah dibilang oleh Selfie. Jadi misalnya hasil dari uji normalitas pada tabel 1 gitu ya misalnya, atau tabel 2 atau tabel 3. Nah, itu kita bisa pakai tulisan cross reference ini. Jadi langsung pada tabel langsung masukin cross reference. Artinya apa? Nanti ketika ternyata tabel 1 normalitas uji normalitas itu berubah kodenya jadi tabel 2 lah atau jadi tabel 3, itu cross reference akan otomatis update juga. Jadi dia akan terus merefer pada tabel normalitas. Entah itu dia jadi tabel 1, entah itu dia jadi tabel 2, entah itu jadi tabel 3. Tapi dia akan otomatis gitu. Itu cross reference. Sepertinya itu sih Selfie yang paling penting ya dari tab-tab references yang paling sering kita gunakan, yang teman-teman sebaiknya menggunakan itu dalam penulisan skripsi. Jangan sampai hal-hal seperti itu dibuat secara manual gitu. Selfie mau melanjutkan atau tinggal sedikit lagi? Kalau misalnya udah cukup, berarti cukup ya Bu? Iya, kalau yang indeks mau disampaikan sedikit atau sudah cukup aja penggunaannya? Boleh, sudah cukup Bu. Oke, cukup. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Selfie. Makasih ya udah belajar. Ini waktu mau presentasi ini ngelembur nggak atau gimana? Nggak melembur, tapi nonton video di YouTube. Selama ini belum pernah pakai ya? Pakai, tapi emang gaptek sebenarnya.
Jadi sambil belajar, terima kasih.